Saudara-saudara sekalian, saya akan berkongsi kesehatan dan keberkatan supaya kita menjadi awet muda. Walaupun umurnya dah tua, tapi mukanya masih cerah. Yaitu setelah kita bangun tidur, sejenak kita duduk membaca doa, di mana doanya telah saya masukkan dalam kitab ini. Ya, cuma jemaah melihat doa sesudah tidur. Dan juga kita minum air suam-suam 1 gelas dengan membaca sholawat 3 kali dan bismillahirrahmanirrahim, dan diminum air itu dikulum-kulumkan, artinya seperti orang berkumur-kumur begini. Artinya sebelum kita pergi ke kamar mandi, kita bangun tidur dan kita berdoa dan minum air suam 1 gelas dengan membaca sholawat 3 kali dan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah setelah itu kita mandi. Mandi tak semestinya dengan rambut, itu hanya mandi. Mandi pada sepertiga malam yang akhir, itu menunjang kesehatan. Ibu bapak sekalian, walaupun kita musim sejuk, itu ketika mandi sejuk, tapi setelah mandi kita segar. Maka jemaah terus mengambil wudu, memakai telekong bagi perempuan, laki-laki pakai baju untuk mendirikan solat tahajud. Solat tahajud itu berapa rakaat Pak Ustadz? 8 rakaat. Kalau tak cukup waktu, walaupun 2 rakaat pun boleh. Sallu bil laili walau bi rakaatain. Sembayang malamlah kamu walaupun hanya 2 rakaat. Tetapi jangan tiap malam 2 rakaat, kita paling tidak 6 rakaat. Tak bisa 4 rakaat. Kita lihat situasi, kita tengok waktu. Setelah itu kita masuk adzan subuh. Setelah adzan subuh kita kena bangun untuk mendirikan solat sunat fajar. Itu sembahyang sunat sebelum subuh. Ya, sembahyang sunat subuh itu sembahyang sunat fajar. Usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama apa? Al-Kafirun. Yang kedua Qul huwallahu ahad. Kalau kita ingin diselamatkan daripada dibenci orang, dianiaya orang, ganti rakaat yang pertama sesudah Al-Fatihah membaca Alam Nashrah dan Al-Insyirah. Yang kedua Alam Tara Kaifah. Insyaallah baru kita baca Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar, dan seterusnya insyaallah. Itulah amalannya orang yang imannya mantap, konsisten mendirikan ibadat, dan seterusnya dia menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 118, setelah kita bangun tidur membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semua Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hafalkan, ulang lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu menurut riwayat Al-Imam Ahmad.
Al-Bukhari dan Muslim daripada sahabat Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangkit dari tidurnya, bangun dari tidur, baginda membaca doa ini. Bagus sekali. Saudara-saudara sekalian, peraturan kita tidur, ya, sebelum tidur hendaklah kita membaca apa? Membaca Qul huwallahu ahad. Berapa kali? 3 kali. Surat Al-Ikhlas berapa? 3 kali. Itu pahalanya menyamai dengan menghatamkan Al-Quran. Dan membaca surah Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, baru kita gosokkan 2 tangannya dan disapukan kepada muka sampai ke seluruh badannya sampai ke kaki kalau memungkinkan. Setelah itu kita membaca apa? Membaca ayat kursi. Dan setelah itu kalau kita hafal membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir. Setelah itu membaca apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak berapa kali? 21 kali. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, Sayyid Muhammad Haqi An-Naziri berkata, barang siapa hendak tidur membaca Al-Basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, niscaya akan aman dari segala gangguan syaitan, gangguan jin dan manusia, selamat daripada pencuri, selamat daripada kebakaran, selamat daripada mati mendadak, dan daripada segala bencana. Paling bagus itu. Setelah itu baca doa paling singkat, Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Dalam kitab Al-Maqsurat ada, ya, itu berkenaan membaca doa setelah kita membaca ayat kursi, membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ulang lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Setelah itu baca apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hebat. Anda rujuk dalam kitab Doa Mustajab dari halaman 115. Itu cukup, baru kita tidur. Dan kalau mimpi-mimpi kurang baik, kita meludah ke sebelah kiri. Ya, kalau kita mimpi sesuatu yang tidak baik, berludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian membaca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min amalis syaitan wa sayyiatil ahlam. Ulang. Allahumma inni a'udzu bika min amalis syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syaitan dan mimpi-mimpi yang buruk. Nah, ini kita penting kalau ada mimpi tak baik. Semua ada di dalam peraturan-peraturan orang tidur. Ya, peraturan orang tidur kita tahu bahwa
tidur dengan berbaring di sisi kanan, miring kanan dengan menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan, mungkin katil kita arah lain, baiklah baring posisi kanan walaupun tidak menghadap kiblat pun tak apa-apa. Baring kanan walaupun tak menghadap kiblat pun boleh. Mungkin karena rumah kita pun sengit ataupun katil kita letaknya berbeda, walaupun tidak menghadap kiblat tak apa-apa asalkan miring kanan. Tetapi jika hanya istirahat sejenak saja, tidaklah mengapa berbaring posisi kiri. Ini dari dalam ajaran Islam. Miring kanan, dia punya tangan kanan taruh kat pipinya. Itu memulakan doa-doa. Dan larangan tidur. Ini penting juga. Mungkin selama ini kita banyak silap, tak menjaga peraturan-peraturan tidur. Janganlah membiasakan tidur sehabis sholat subuh. Bapak, ibu sekalian, habis subuh jangan langsung tidur. Berzikir, berdoa, baca Quran, surah Al-Muluk, surah Al-Waqi'ah, itu murah rezeki. Allahu Akbar. Ya, jangan tidur sebelum matahari terbit, ya. Sebab hal itu akan menghalang datangnya rezeki. Kalau kita tidur sesudah subuh, sebelum matahari terbit, rezekinya terhalang. Ataupun setelah menjelang maghrib pun tak boleh tidur. Menjelang maghrib kena berzikir. Dan ambil kitabnya, berzikir, pegang tasbih. Sebab hal itu akan mengakibatkan penyakit mental. Nak salahkan siapa? Orangnya semakin tua, semakin stres. Itu sebabnya kita kurang belajar, kurang memperhatikan. Pada lazimnya orang yang tidur menjelang maghrib, apabila bangun dia akan merasa pikirannya tidak tentram, tidak tenang. Begitu juga anak-anak kecil, ibu, bapak sekalian, kalau kita mempunyai anak, mempunyai baby misalnya, jangan biasakan tidur menjelang maghrib. Itu bisa anak bisa menangis terus menerus. Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu dalam uzur sekalipun tak boleh tidur menjelang maghrib, itu bisa terencat. Jelas? Nah, ikut peraturannya.